Review of the Journal Statistics and Probability. Name Putri Wangsari, NIM 19330063. Prodi Informatics Engineering. Post Research Statistics and Probability. Recruited Umerin MZ Escom and VD MCom. Titled Strategi Manajemen Accounting Concepts in Kondia. Journal The Journal of International Management Studies. Volume 7 Number 2 October 2012. Frage 93 to 100. Year 2012. Author Bradcat Rabjak and Adrizana Rabjak. Reviewer Muhammad Rifaldi and Putri Wangsari. Review year 6 Maret 2021. Abstract: the research in Blacks on a quantitative survey of the listed Kondia companies. Activity-based accounting and quality accounting apprentices most with whose strategy management accounting in the code sample. The result of the environment indexed the conference purpose of strategy management accounting. Abstract: profit wakes count of 11 and times informatics is formative. Strategy management accounting points improvement has a positive improvement of the control, cost control and produce. Preliminary, the estimate has become improvement technique increasingly implementable in red record and apparently many companies has because hard them for the purpose strategy management accounting and strategy cost management have been developed. Assessment: the software of the contains of 4 mix of control by phone, setting a quantity by mile, limited by a mile, and profit equinary by mile. Research method: counting cost between quantity derived by mile. Traditional management accounting trading trading accounting tradition. The affairs and code method and research. Using mileage item survey instrument, using a 5-point late cut and taking all either from previous studies. Discuss the persuasive April, May, June 2011. What was for 400 recommend in Kondia the report with complementing what we achieve for revenue. We are most with us for the purpose of the study things. The counting string was equal and cut, but the counting taking meeting our activity-based counting adjustment, conflict and cost, quality counting and content cost. Research. The result of the analysis of the research and are led company in Kondia help implement one or the more saving day of strategy management accounting. 66% of the sample company use some accounting strategy. 47 of the
active feedback on previous grade. 39% of components of previously quality cards. The conclusion of the study is the research and positive transfer of strategic management information of the field accounting tracking and can provide insight of management and development of company place and in the case making it can decide the trace the source of the a valid candidate efficient. Thanks all for my presentation. I would like to express my gratitude, and if there is one word, there is blessing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi, NIM saya 1933066, kelas A, mata kuliah statistik dan probabilitas, program studi informatika. Dosen pengampu Yumarlin MZ Eskom MPD MKO. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel jurnal. Dari judul jurnal yang pertama adalah Audit Sistem Informasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas menggunakan framework. Jurnal dari jurnal ProBusiness dan bisa di-download pada link yang telah saya cantumkan. Jurnal tahun 2017, penulis jurnal Damar Rifaldi Zulkarnain, Rizky Wahyudi, dan Andik Wijanarko. Reviewer saya sendiri Muhammad Rifaldi dan teman saya Putri Nawangsari. Tahun reviewnya 3 Maret 2021. Abstrak dari jurnal ini adalah penerapan sistem informasi di RSUD Banyumas bertujuan untuk mempermudah proses administrasi agar kinerja sistem informasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan bisnis rumah sakit. Maka dibutuhkan pengukuran atau audit guna mengetahui kematangan kinerja sistem informasi tersebut agar dapat memberikan peranan teknologi informasi yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kematangan sistem informasi di RSUD Banyumas. Dan tujuan lain dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan sistem informasi di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluannya penerapan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan pada setiap instansi penyelenggara pelayanan publik, tidak terkecuali rumah sakit yang merupakan salah satu instansi penyelenggara pelayanan publik. Dan untuk mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka diperlukan pengelolaan sistem informasi yang baik. Di slide selanjutnya ada asesmen data. Asesmen datanya adalah asesmen data dari penelitian ini adalah melakukan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bisa kita lihat, yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode kuesioner. Dan metode penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan studi literatur terkait dengan pokok permasalahan, yaitu seputar sistem informasi yang diterapkan di Rumah Sakit RSUD Banyumas. Dan di sini ada beberapa tahap untuk kerangka pikir penelitiannya, yaitu identifikasi business goals, identifikasi IT goals, identifikasi IT proses, kontrol objektif, dan juga yang terakhir adalah tingkat kematangan atau maturity level. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Identifikasi proses teknologi informasi. Penetapan proses tersebut didasarkan dari hasil studi pustaka dokumen dalam mempelajari
COVID dan literatur terkait serta hasil observasi yang diperoleh dari objek yang diteliti seperti pada gambar yang ada di bawah. Dan yang kedua adalah pengukuran tingkat kematangan sistem informasi RSUD Banyumas hasil survei dengan alat kuesioner COVID 4.1 dan bisa kita lihat juga pada gambar yang di samping. Dan yang ketiga adalah nilai kesenjangan kematangan saat ini setelah menilai dan mengetahui tingkat kematangan sistem informasi saat ini. Dan terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya bisa kita lihat pada slide ini adalah berdasarkan analisis data yang dilakukan menggunakan perhitungan maturity level dan framework COVID 4.1. Pada sistem informasi RSUD Banyumas terdapat 6 proses yang berada pada level repeatable but intuitive dan 16 proses pada level defined process. Hasil analisis GAP General Accounting Principle atau kesenjangan tingkat kematangan pada keseluruhan proses yaitu sebesar 1. Hal ini berarti mencapai nilai maturity level dari level 2 dan menghasilkan rekomendasi audit sistem informasi pada domain yang memiliki tingkat kematangan level 2 atau repeatable but intuitive. Dan selanjutnya jurnal kedua yaitu jurnal yang berjudul Analisis Penerimaan Sistem Informasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Jurnal yang berasal dari jurnal Sains Komputer dan Informatika dan dapat kita download pada link yang telah tertera. Volume dan halamannya adalah volume 28 dan halaman 33 sampai 36. Penulis jurnal ini adalah Ainul Fitrotul Ayun, Wildan Soeharto, Evi Dwi Wahyudi. Reviewernya adalah saya sendiri, Muhammad Supati dan Ahmad Sari. Tahun reviewnya 3 Maret 2021. Di slide selanjutnya ada abstrak. Sistem informasi menjadi bagian penting, salah satunya rumah sakit yang menggunakan sistem informasi sebagai penyokong proses bisnis. Tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem informasi yang ada di rumah sakit perlu ditelaah dan dianalisis sebagai salah satu cara meningkatkan pelayanan karena faktor utama yang memegang peranan penting adalah pengguna. Bedanya, sistem informasi di rumah sakit ini menggunakan penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan penggunaan informasi menggunakan TAM atau teknologi acceptance model. Penelitian ini menggunakan data karyawan sebagai sampel. 30 responden digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas dari jumlah 1.436 karyawan. Digunakan 112 responden dan kuesioner yang kembali berjumlah 94 kuesioner. Pendahuluannya adalah berkembang hampir sama seperti pendahuluan pada jurnal yang pertama tadi. Dan metode penelitian atau metode analisis data atau assessment data ini terdapat ada studi literatur. Yang kedua adalah penentuan variabel penelitian dan bisa kita lihat di sini. Nah, pada gambar 1 yang tadi ini itu ditunjukkan bahwa pengguna dipengaruhi oleh 6 keterkaitan antara variabel, antara lain pengaruh perceived ease of use terhadap perceived usefulness. Dan yang ketiga adalah pengumpulan data dan observasi.